Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC, MOC. Lucu lagi supaya tahu nggak? Bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Rumah dari pemerintah. Ini lagi diurus nih. Aku bilang gile deh Indonesia nih. Keren tau. Jadi nggak punya. Jadi kan saya lagi mesti ngurus lagi. Udah gitu Bu ya kasihin aja gitu. Ini juga presiden gitu. Gitu aja ngurus aja. Segala semua jadi birokrasi itu mungkin panjangnya berapa kilometer. Oh ya dong. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil dengan Bung Karno, seorang pahlawan kemerdekaan, tokoh bangsa, pendiri bangsa, proklamator, ternyata belum punya rumah. Maksudnya tidak punya rumah dari pemerintah. Ini yang kemarin disampaikan secara pribadi, curhat-curhatnya oleh putrinya, siapa lagi kalau bukan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam sebuah kesempatan, Bu Mega menyampaikan bahwa bapak saya sampai dengan hari ini, sampai sekarang tidak punya rumah dari pemerintah. Wow, benarkah begitu? Kita ingin lihat, benarkah Presiden Soekarno itu belum mendapatkan fasilitas rumah dari pemerintah? Memang Presiden Soekarno ini dikenal dengan kehidupan yang serba sulit, ya. Kalau kita lihat hidupnya dari penjara ke penjara, sampai kemudian suatu saat, ya, rakyat Indonesia ingin membangunkan sebuah rumah untuk beliau. Sebagaimana ditulis dalam sebuah buku dari Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Bangsa, yang menyatakan bahwa Pak Karno mengatakan bahwa saya ini salah satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya rumah, katanya. Suatu ketika rakyat saya menggalang dana untuk membangun sebuah gedung buat saya, namun keesokan harinya saya menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip Bung Karno. Bung Karno punya prinsip bahwa dialah yang harus memberi kepada rakyat, bukan rakyat yang memberi kepada presidennya. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, teman-teman semuanya, bahwa seorang pemimpin itu tugasnya melayani, bukan dilayani. Nah, terkait dengan hari ini, beliau belum mendapatkan fasilitas dari negara, memang sedang diurus prosesnya oleh Bu Mega. Sebagaimana yang Bu Mega sampaikan, saat ini beliau masih mengurus birokrasi yang begitu ruwet, begitu proses yang begitu panjang. Saya nggak tahu kenapa ya, udah jelas-jelas presiden pertama, pendiri bangsa, tokoh proklamator, masih harus mengurus untuk mendapatkan fasilitas rumah dari negara. Saya ini multi pengalaman untuk republik ini loh. Jadi saya tahu orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Gawat loh. Keadilan ya keadilan, tidak ada makna atau tafsir lain. Keadilan lahir dari pemikiran jernih, hati yang bersih dan lepas bebas dari segala bentuk kepentingan. Jadi harus juga selesai sama diri. Lucu lah, boleh dah saya ngadu. Jadi saya tuh mikir, oh kayak gitu, saya tadinya nggak tahu. Saya disuruh pegang, namanya juga BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Tadinya saya pikir, kalau gitu gaji saya dua dong, gitu. Nggak taunya cuma satu, coba. Ya, aku bilang, jadi saya ini nggak ada gaji, kata Mbak Ani, karena Mbak Ani juga ex officio masuk. Nggak ada Mbak, katanya. Kalau lagi berdua, kenapa nggak ada? Lah terus saya nganggur gratisan. Ya gitu. Wah kalau gitu mau ngomong dah, aku mau ini resign, gitu kan? Nggak boleh. Tapi nggak boleh gaji. Yang lebih lucu supaya tahu, saya wapres presiden. Terus kan nanya ya otomatis pensiun wapres sama presiden itu ngambil di mana gitu kan, karena saya kan nggak pernah ngurusin. Terus dari seknek, ibu harus milih, maksudnya iya karena pensiun tuh satu loh, jadi saya selama wapres itu lo terserah ibu mau yang mana. Ya saya juga mikir dong, nggak taunya antara wapres sama pensiun presiden
bedanya cuma sauplek. Nah, lo jangan ketawa, lo biar tahu kalau jadi presiden. Nah, barangkali ini juga perlu menjadi sebuah perhatian bahwa tokoh-tokoh besar bangsa kita ini, siapapun beliau, presiden ya, yang pernah menjadi pemimpin bangsa kita ini, semestinya diperlakukan dengan sama rata, sama rasa, dengan prinsip keadilan, bahwa beliau-beliau ini apapun kapasitasnya sebagai seorang presiden, dengan prestasinya sudah banyak membawa jasa ya untuk bangsa kita menjadi lebih maju. Nah, Bu Mega secara tidak sengaja mungkin, atau mungkin sengaja ya, curhat di media pada saat kesempatan kemarin bahwa beliau menyampaikan begitu ribetnya urusan untuk birokrasi mengurus rumah buat bapaknya yang juga adalah seorang presiden pertama di Indonesia, Bung Karno. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian buat kita semuanya. Kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita agar ke depan tidak ada lagi pembeda-bedaan ya kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang sudah berjasa. Siapapun itu, terlebih adalah mantan presiden. Jadi salah nggak ya kalau Bu Mega kemudian menyampaikan bapak saya sampai dengan sekarang ini belum punya rumah? Gile nggak bangsa Indonesia ini? Nah, itu kembali kepada teman-teman semuanya. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, sharing informasi, barangkali bisa menginspirasi seorang tokoh dunia, pendiri bangsa Indonesia, sampai dengan sekarang belum mendapatkan fasilitas rumah dari negara. Mungkin ada informasi yang lain, bisa dikonfirmasi. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Channel, yang berbagi motivasi dan